Buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri,
Daunnya rimbun, teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan. Di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan. Bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu.
Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menyebut Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk.
Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar.
Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan. Di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan. Bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai ini. Pohon beringin kokoh berdiri. Daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, saya
kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang
dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC.
Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning.
Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang memakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan
di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan. Di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan. Bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang. Karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman.
Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan,
bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada.
setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya, kita harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya.
sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.
yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan. Di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan. Bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya. Kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati
yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya, kita harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK.
itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf
apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden.
Karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah
wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya, kita harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman.
Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan,
bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya, kita harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada.
setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya.
sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto.
yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo, tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Banyak nelayan pakai sampan, di tengah laut berseliweran. Mari bersama kita ke depan, bersatu padu mengawal Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak, sedang mau pakai. Pohon beringin kokoh berdiri, daunnya rimbun teduhkan hati. Mari bersatu padu demi negeri, agar suara Golkar melambung tinggi. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pidatonya ini terlalu panjang, karena sesungguhnya yang membuat tata tertib Golkar dari SC. Kalau saya tidak membaca ini Pak, dianggap bukan menjadi ketua umum yang sah. Itulah repotnya kita, harus tertib dengan protokol. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kalau di bisnis, ini TBK. Yang sering buka di media sosial pasti tahu, tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ini sehari, 2 hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, ini salah satu yang ramai, tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati
yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita membanggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Izin Bapak Presiden, tadi saya pangling ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang? Cukup di hati saja ya. Yang sama-sama kita hormati, Presiden terpilih Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal